Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Untuk persiapan lombanya sudah disiapkan? Ya, sebelum mengawali kegiatan hari ini untuk mempersiapkan lomba Tarhib Ramadan, Ustazah ingin menyampaikan sebuah kisah inspiratif. Kisah ini insya Allah sudah masyhur, ya. Kalau kita ingatkan kembali terkait kisah ini, kisah tentang Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu merupakan murid Imam Syafi'i, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. 1 juta hadis dihafalnya, sangat soleh dan zuhud. Zaman tersebut belum ada foto, sehingga orang tidak tahu wajahnya, hanya nama beliau sudah sangat terkenal. Di masa akhir hidup beliau, satu waktu ketika saya sudah tua, saya tidak tahu mengapa ingin sekali menuju sebuah kota di Irak. Padahal tidak ada janji dan tidak ada pula hajat. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Basrah. Beliau bercerita sampai di sana waktu Isya. Saya ikut sholat jamaah Isya di masjid. Hati saya merasa tenang. Kemudian saya ingin istirahat. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa Syekh? Mau ngapain di sini?" Kata Syekh bisa dipakai untuk 3 panggilan, bisa untuk orang tua, orang kaya, ataupun orang yang berilmu. Panggilan Syekh di kisah ini panggilan sebagai orang tua, karena Imam Ahmad kelihatan sebagai orang tua. Marbot tersebut tidak mengetahui bahwa orang yang di depannya adalah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Kata Imam Ahmad, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Marbot, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad menceritakan, "Saya didorong-dorong oleh orang itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, maka dikuncilah pintu masjid. Lalu saya ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbot datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi, Syekh?" "Saya mau tidur. Saya musafir," jawab Imam Ahmad. Lalu marbot tersebut berkata, "Di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid juga tidak boleh." Imam Ahmad diusir. Saya didorong-dorong sampai jalanan. Di samping masjid ada penjual roti, rumahnya kecil, sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan roti sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Saat Imam Ahmad sampai jalanan, penjual roti ini memanggil dari jauh, "Mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil." Baik, Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Dengan tidak memperkenalkan siapa dirinya, hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku tersendiri. Kalau Imam Ahmad mengajak berbicara, dijawabnya. Apabila tidak, dia terus membuat adonan sambil melafalkan istighfar. Astagfirullah. Saat meletakkan garam, astagfirullah. Saat memecahkan telur, astagfirullah. Saat mencampur adonan gandum, astagfirullah. Selalu mengucapkan istighfar. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu melakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Orang ini menjawab, "Lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti Allah kabulkan."
Semua yang saya minta ya Allah langsung diterima. Lalu orang itu melanjutkan, semua dikabulkan Allah kecuali satu. Masih ada satu yang belum Allah kabulkan. Imam Ahmad penasaran, apa itu? Kata orang itu, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah mendatangkan saya jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid sampai ke jalanan. Semua itu karena istighfarmu. Penjual roti itu terperanjat, memuji Allah, Allahu Akbar. Ternyata orang yang depannya adalah Imam Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mari kita basahi lisan kita dengan selalu melafalkan istighfar. Astaghfirullah, kata yang ringan tapi besar makna dan manfaatnya. Janji Allah adalah suatu kepastian. Demikian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.